Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuniusyana Munte dengan NIM 2301355. Di sini saya akan membahas mengenai sumber historis, sosiologis, dan yuridis tentang Pancasila sebagai sistem etika untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai sistem etika, berarti segala perilaku dan kebiasaan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar terbentuk karakter yang mencerminkan Pancasila dalam diri setiap individu. Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Kemudian yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem etika itu dibagi menjadi 3, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofi Kranjlang atau Weltanschauung, yang artinya Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat pada masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa oleh Presiden Soekarno yang disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7 untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila. Contohnya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Cara pengamalannya yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara pengamalannya yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Cara pengamalannya yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara pengamalannya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara pengamalannya yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pada masa era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan ini yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Kemudian yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika adalah hubungan Pancasila dengan kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia, yang dimana yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki etnik yang sangat banyak dan memiliki ciri khas masing-masing. Etnik tersebut memiliki bahasa, adat istiadat, seni budaya, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem religi yang berbeda-beda. Namun, di balik perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat persamaan-persamaan yang menjadi dasar persaudaraan dan kekeluargaan antara etnik-etnik di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, sumber yuridis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber yuridis atau politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau ground norm sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi.
Semakin tinggi norma, maka akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Nah, Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika yuridis atau politik ini mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika yuridis atau politik memiliki 3 dimensi. Yang pertama, tujuan, kemudian saran, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Sedangkan dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian, praktik penyelenggara negara, dan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Kemudian, rasional politik terdiri atas rasionalitas, tindakan, dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Itulah sumber historis, sosiologis, dan yuridis Pancasila sebagai sistem etika. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih.